Video kali ini gue ngobrol bersama teman-teman dari sekolah Pecahkan, yaitu sekolah untuk menjadi stand up komedian. Kita akan ngobrolin dengan instrukturnya dan juga murid-muridnya yang sudah pernah ikutan. Selamat menonton. Halo semuanya, hari ini kita ngobrol dengan teman-teman dari Pecahkan. Sebuah lembaga pendidikan stand up komedi. Betul? Betul. Jadi lo adalah wali kelas. Wali kelas. Beler juga wali kelas. Ya, untuk semester ini. Oke, dan ini adalah anak-anak didiknya. Alumni. Ya, alumni. Sudah lulus. Sudah lulus. Oke, yang pertama namanya Fuad. Betul, Bang. Murid dari angkatan 4. Tipis-tipis respect angkatan 4. apalagi tuh kan Pecahkan. Iya, itu masuk dalam Respect itu program. apa ya, Ler ya? Bagian dari kelasnya, Bang. Kelas. Jadi kelasnya itu judulnya tipis-tipis respect. Oke. Dulu kan kelas, sekarang dibikin sekolah. Jadi nama kelasnya tipis-tipis respect, terus jadi kelas. Sekarang diperpanjang. Sekarang jadi diperpanjang. Namanya jadi Pecahkan. Pecahkan tuh sekolah. Lu lihat Kan sih bikin gini, apa sih? ada sekolah kelasnya IPA, IPS, bahasa. oke. Ini sekolahnya Pecahkan, kelasnya itu tipis-tipis respect. Nama sekolah belajar stand up comedy namanya Pecahkan. Yes. Ada kelas namanya tipis-tipis respect. Betul. Apa kelas yang lain? Yoga ya. Langsung jomplang banget. Apa sih Jomplang, kelas kita? baru jomplang. Kelas Tipis-tipis. kita apa aja sih? Ada tipis-tipis respect, tipis-tipis webinar. Oh iya. Oh ya gitu, Bang. Oke, tipis-tipis respect, tipisnya webinar. Di sini ada Marinka, betul. Iya bener banget. Saya temennya Chef Arnold. Marinka. Ya, bukan Marinka, Bang. Mariska, Mariska. Bang. Oh, Mariska. Iya, Mariska. iya. Oh, oke. Chef Mariska. Iya. Ya. Dari MCK angkatan. Bukan. MC, Bukan. Master Chef Indonesia, MCI. MCK Konoha tuh. MSI. Master Sleep Indonesia. Itu mah juri saya. Master Sleep Indonesia. Master Sleep Oh, Indonesia. Chef Oh, Arnold. Chef Arnold. Oh, karena kalah. Anak-anak Tidur julukannya. hijau sama Cold Blue. Cold Blue. Kalah 70 juta lagi gua. Taruhan, Bang. Kemarin Taruhan. taruhan. Waduh, dosa tuh, Bang. Nah, siapa ini? Kaget gue. Anak ngaji. Gak bercanda. Oke, terus Marinka berarti. Pakai S, Bang. Berubah Mariska. mulu namanya. Tidak dari awal memang Mariska. Pakai S. Dari awal. Marinkas. Dari awal. Pakai Jadi pakai N apa pakai S? Pakai S. Pakai S. Iya. Semariska. Saya suka dimakan Aditya kayak gini nih. Saya suka nih. Tipis-tipis respect. Tipis-tipis respect. Kelasnya apa? Tipis-tipis respect juga, tapi angkatan 5. Angkatan 5. Oke. Saya sudah dia. Ya. Oke. Jadi Fuad ini Ini udah tadi pakai S, sekarang beda orang. Udah beda orang ini mah, Bang. Udah beda orang. Suat kalau Suat Ada pakai S, yang pakai S itu kan. Yang pakai segini, Bang. Sabdur ngerti nggak? Abduf. Nah, gimana caranya belajar stand up? Karena kemarin gue baru bikin videonya. Oh iya. Ada Beler juga. Ya. Yang bareng JKT. Bareng Yori. Yori. Ex JKT. Kita udah bikin 2 kali ya. Udah bikin 2 kali, Bang. Yang satu anak magang gua. Anak magang gua ajarin stand up. Terus dibantu sama Beler juga. Di situ kemarin Yori mau belajar stand up, dibantu sama Beler juga. Terus ada yang bilang, "Ini kalau kayak gini mending gua nonton video aja." Daripada katanya Panji bikin Kelas. Sekolah. Oh iya, Pecahkan. saya baca tuh komennya. Iya. iya Dibaca. kan? Ya emang benar sih. Enggak, namanya komedi. Terus tapi kan pasti beda antara cuman kita ngajarin orang, cuma kita kasih lihat satu video sama belajar yang formal kan. Betul. Nah itu rangkaian belajar di sekolah Pecahkan, ini gue nanya ke wali kelasnya dulu. Itu berapa lama, berapa panjang dari orang yang katakanlah nggak ngerti apa-apa deh. Kurikulumnya semakin berkembang dari awal TTR 1 tipis-tipis respect yang pertama sampai yang sekarang. Awal dulu tuh mungkin pertemuan dikit-dikit doang ya, paling 3 minggu, apa 4 minggu, apa 5 minggu. Langsung lempar tuh karena nggak yakin ya. Tidak, karena saya tidak ikut dari TTR angkat pertama. Oke. Saya itu baru aktif dari TTR angkat ya dua angkatan sebelum ini. Up berapa yang lo ajarin gimana? Berapa lama tuh? Ini misalnya gue mau ikutan kelas. Nah, untuk yang sekarang itu kita bikin kurikulum untuk 1 tahun, Bang. Untuk 1 tahun. Iya. Yes, 1 tahun itu mungkin dibagi dalam mungkin ya
mungkin 18 kali pertemuan apa 20 kali pertemuan, saya kurang tahu rinciannya. 18 pertemuan. Ya dibagi 2 semester, Bang. Dibagi 2 semester. Per 6 bulan. Per 6 bulan. Jadi setahun full belajar stand up comedy. Betul. Oke. Jadi kami bikin berdasarkan dengan pengalaman kami belajar stand up dan segala macam. Kita kan dulu kalau belajar stand up, terutama saya itu kan sporadis gitu. Asal senior ngomong apa kami catat. Padahal mungkin yang senior katakan bukan saatnya saya belajar itu. Saya yang di situ belum bisa tuh. Saya harusnya belajar yang ini dulu gitu. Tapi Berarti lo nyalin senior karena senior stand up. emang itu senior kan- emang Ari Kriting ada ya. Salah ajar saya dulu ya. Ari Kriting itu memang ngomong kosong dia itu kerjanya. Tapi dia bisa mengajar saya karena waktu itu saya dikasih jampi-jampi. Jadi biar cepet. Berguna. Emang menyebar fitnah di mana-mana ya. Iya. Untung Mamat jadi kawin tuh dia. Belum ya? Baru lamaran nih. Rencananya sih gagal. Rencananya mau dong. Rencana nggak ada. Bang, kalau dia hidupnya lurus-lurus saja, bahan kami hilang. Bener. Hidup ini jadi apa lagi? Iya, Artinya bener. harus ada kejanggalan-kejanggalan dalam hidupnya. Iya sih. Sehingga menambah tawa-tawa di Indonesia gitu. Betul. Dengan tumbal dia. Betul. Dan si itunya, si ceweknya. Iya, ceweknya juga tahu kalau ini buat komedi doang. Enggak ya Nafa, yang bercanda ya Nafa ya. Oke. Terus berarti 18 pertemuan. Yang ikutan dari awal beler. Ya, dari Ya. awal. Ya, Ngebagi 18 itu apa aja tuh? Misalkan dalam 1 bulan, di skema ini 1 bulan kan 4 minggu, Bang. Nah, berarti setiap minggunya ada kelas tuh. Isinya beda-beda. Misalkan minggu pertama membuat, misalkan 1 bulan pertama tuh temanya dari joke pertama sampai joke pertama misalkan. Oke. Berarti dalam 1 bulan tuh 1 minggu belajar setup punchline, minggu kedua belajar delivery dan lain-lain. 1 minggu itu berarti sekali seminggu Sekali, ya? iya, Satu pertemuan satu pertemuan. ya? Betul. Satu pertemuan setup dan punchline? Iya. ya. Oke, lalu. Ya, habis itu baru di rangkaian bulan-bulan selanjutnya dibangun sampai ke target dapat job. Itu. Oh, jadi dijamin dapat job? Dijamin sih enggak, tapi tertulis aja. Tapi insya Allah adalah jobnya itu bisa tampil di komedi gym. Kan kalau di komedi gym dibayar. Oh, itu acara Comika sendiri ya? Iya, artinya Comika mewadahi untuk bagaimana bisa stand up dan berbayar. Oh, Stand up dan dibayar. Berarti intinya mereka bayar kelas, investasi juga dong? Ya, Iya kan? Karena kan buat dapetin penghasilan juga. ya. Insya Allah. Yakin sih lu. Insya Allah, Bang. Bagus sih. Namanya penghasilan komika lama ada yang nggak ada kerja, Bang. Ya tapi ini kan salah satu usaha. Betul. Untuk ini kan, Iya. untuk Iya. mendapatkan penghasilan juga. Betul. Tapi juga sekolah kan Betul. buat Iya. buat jadi tenaga ahli kan. Ya, Iya kan? untuk investasi bagian dari pembelajaran ikhtiar. Kan ilmu stand up-nya bisa dipakai di mana-mana juga gitu. Bener. Bisa masak lucu bisa. Kan gue baru mau nanya. Kan dulu kan ikut MasterChef. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi mau belajar stand up comedy? Oh, justru karena waktu itu gue ikut MasterChef, orang-orang kan nonton ya, Iya. malah bilangnya gini, kayaknya cocokan ikut stand up comedy, gitu malah. Emang masaknya gimana sampai orang ini? bilang? Karena waktu kita penjurian gitu tuh, audisi segala macem, bukan cuma masaknya doang yang dinilai, Bang. Tapi dari karakter dan kelakuan kita. Oh. Jadi waktu itu gue ketemu juri itu, sempet-sempetnya tuh ngelawak. Oh, iya bener, ini bener. Iya benar. Gua nggak nonton soalnya. Jadi Iya, bener. ngelawak gimana maksudnya? Jadi impersonate Chef Yuna gue, dia naik motor. Oh, ngelawak ininya. Iya, Bukan makanannya. Iya, jadi itu udah sambil basi masak. chef gitu, nggak gitu ya? Enggak. Enggak, itu mah Bukan. sudah penjurian itu. penjurian. Ya kira itu, ngelawaknya pakai makanan gitu. Jadi emang sambil masak kan, sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Nah itu dilihat tuh, pede atau enggak, terus lucu apa enggak, gitu-gitu. Emang ada penilaian itu di MasterChef? Ya kan namanya 2 acara TV ya Oh, Bang. karakter. Untuk rating, Iya. untuk menarik pemirsa. Entertain ya. Tapi ujungnya kok jadi ke kelas mereka nih gimana nih? Oh, Tahu dari Panji. Kagak sih, tahu dari temen. Temennya ikut ATTR 4. TTR tuh Teteh. tipis-tipis Oh respect. iya. Ikut. Terus Iya. kata temen, Terus gue nanya, gue kan waktu itu ngeliat story dia kan, si Ayla tuh. Alia lagi. Alia. Alia Bang. Bukan Ayla. kembar nggak dia? Enggak. Sama Agia kan? Bukan Alia. Bukan mobil itu. Itu udah masuk mobil. Iya, gue nanya, lu ikut apaan Bun gitu kan? Lu belajar stand up comedy, emang ada gitu kan? Katanya Ayla, kok Bun? Bunda. Bunda panggilannya. Bunda Ayla.
Alia. Alia. Iya. Kenapa Bunda? Itu panggilan kita ya sehari-hari gitu di sana. Bisa si dia aja nggak si dia? Iya Gitu. sih dia. Nah, Iya. gitu. Terus bilang, "Oh iya Ci, ada nih ikut belajar jadi komika gitu kan, diajarin caranya gimana gitu, nyusun setup, punchline gitu-gitu." Dia cerita gitu, dia promoin tuh ya. Iya, dia bilang Terus dia dapat affiliate tuh. itu kan dia kan kalau dia kerja kantoran, dia Bagaimana pengen belajar leader beler? public speaking. Heeh. Katanya berguna juga untuk public speaking. Heeh. Kan gue pikir, oh ya berguna nih buat kerjaan gitu ya. Kalau mau demo masak atau mau bikin konten gitu. Oh. Ya udah, terus tunggu TTR 5 ikutan dah gitu. Oke, jadi kalian tuh caranya gitu ya, bikin kelas namanya TTR. Ya. Dari situ dikasih teaser. Terus mereka kayak, wah ini kayaknya gue harus lebih mendalami nih. Baru kasih kelas. Ya. Gitu kan? Teaser-teasernya itu di tipis-tipis webinar. Awalnya. Iya, yang kayak seminar tapi tipis-tipis aja. Oh. Jadi kami kasih dasar-dasar stand up comedy begitu. Nah, mau yang lebih dari itu ikutan kelas karena enaknya kalau ikutan kelas tuh kami bisa monitor langsung. Perkembangan dari minggu ke minggu. Betul. Jokesnya misalkan dari yang pertama kali dia tulis kayak gini, insya Allah mudah-mudahan kami bisa bantu untuk kami lihat perkembangannya, kasih masukan dan segala macam untuk sampai itu jokes betul-betul jadi jokes yang kuat gitu. Oke, lu ikut kelasnya kan? Ikut. Oke, abis itu dikasih tahu tuh setup punchline. Iya. Ya kan? Tapi kan yang paling berat tuh biasanya delivery ya? Iya. Nah, sampai ke delivery itu berapa lama tuh? Bisa 6 bulan enggak? Oh, nggak nyampe. Kemarin kita kayak 2,5 sampai 3 bulan ya. 3 bulanan. 3 bulan, ini setup punchline udah jadi. Berapa menit dibantu nulisnya itu, diarahin nulisnya? Minimal jadi set 5 sampai 7 menit, Bang. Wih, lumayan banyak ya. Iya. Banyak loh itu. Banyak. 5 sampai 7 menit jadi ini diajarin cara deliverynya. Itu baru 3 bulan tuh. Terus sisa setahunnya 8 bulan kemudian. Oh, beliau-beliau ini belum Belum sampai yang sekolah, Bang. belum Satu yang tahun semester, ini. belum yang semester ininya. Setahun sekolah Beliau ini yang baru Kemarin ini singkat banget ya Bang. Iya. 2 sampai 3 bulan. 3 bulan. baru betul. Oke, sama Fuad juga kayak gitu pengalaman. Jadi formatnya masih 2-3 bulan. Kalau yang sekarang kan mau dikembangin jadi setahun karena melihat ternyata kayak aku aja ngalamin setup punchline belum kelar udah ganti tema padahal pengen didalemin lagi gitu. Ganti tema tuh maksudnya? Maksudnya udah pindah ke delivery. Bener, Bab pembahasan ya, bab pembahasan. berikutnya gitu. Padahal harusnya masih pengen tahu banget nih Soal setup punchline. Ya kayak gitu akhirnya. Fuad awalnya kreator juga, konten Konten kreator. kreator betul Bang Adi. Di apa dakwah ya katanya ya? Iya, jadi ada kaitannya sama dakwah gitu. Terus kenapa ikut komedi? Karena kan aku kan bukan ustadz. Tugasku tuh kan untuk memperkomporin orang untuk kayak aware sama agama terus mau ngaji kan gitu. Nah, cuman aku lagi nyari pendekatan yang baik apa ya, yang nggak nyakitin orang, yang orang tuh happy gitu kan. Ya udah akhirnya nemu komedi. Awalnya nggak sengaja di YouTube ngelawak-ngelawak ternyata orang seneng gitu, ketawa gitu kan. Ternyata ada stand up komedi yang itu ditulis dan jadi kita bisa ngarahin gitu. Kita mau nyampein apa cuman dilucuin gitu. Ya udah nyoba-nyoba ini dulu awalnya dari YouTube tadi yang kayak nonton punya Bang Radit, Bang Remin tuh dihafalin semua. Terus akhirnya mau nyoba delivery cuman nggak ada komunitasnya kan. Mau langsung ke komunitas nggak berani karena kayak bayangan gue tuh kayak komunitas tuh terlalu keras gitu. Terus nemulah kayak yang soft namanya kan sekolah kan. Sekolah kan harusnya nggak ada pembulian gitu kan. Emang di Lebih soft. komunitas stand up comedy? Enggak maksudnya enggak gitu. Ada dong. Salah ngomong. Ada ya. Apa tuh? Apa tuh, Bang? Oh, Mamat misalkan. Ada pasti buat mental kuat kan. Oh, Wah, iya. Bro Komunitas sekali kan lah kalau lebih komunitas. hard gitu lah gitu. Udah dia ikut yang tipis-tipis respect itu. Di situ kan diajarin dan ketika kita tampil tuh orang semua tahu ini lagi belajar gitu. Jadi enak. Lebih Oh, tenang nggak gitu. ada pressure Bener, ya. bener. Nah gitu sih. Ih, tapi gue nggak bayangin deh. Gue kan pengalaman gue tuh cuman ngurusin 2 orang ini doang tuh. Si anak magang sama Yori. Gue sih nggak bayangin itu kan berarti satu kelas berapa orang tuh? 10 ada? Oh, lebih Bang. Banyak banget kemarin ya. Puluhan, 30 lebih. 550 ya? kemarin. Betul. 550. 550. Kalau ambil buff ungu jadi tambah 10% tuh. Mobile Legends biasa gitu. Ngerti orang nggak paham nih. Maaf. Segmented itu. Gue ngerti sih tapi udah. Iya. Ya udah lah ya. Boleh dilanjut, Ya udah Bang. lah. Boleh dilanjut Lanjut aja. Iya. Oke. Banyak Bang. Berapa 15? 30 apa Kemarin 40? 50-an tahu. Oh, 50 yang kelas Kelas offline. Kelas offline. Oke, berarti memang kayak kelas di sekolah ya. Karena kelas sekolah segitu tuh. 50. Nah, lu kan ngajar nih. Iya. Nih lu depan kelas, terus ada 50 orang. Gimana cara lu membuat mereka
ngerti setup punchline dengan orang sebanyak itu? Karena satu aja kan punya nggak sih? Betul Bang. Gimana tuh? Jadi pertama-tama gini Bang, Berat ini Bang Radit. Ini masalah bangsa Bang Radit. Iya. berat. Gimana? Memang mengajarkan setup punchline tuh lumayan menantang Bang. Tapi sebelum itu tuh biasanya ada pengantarnya. Sebelum bahas setup dan punchline, kalimat tidak lucu dan ini yang lucunya, dibahas dulu kenapa orang bisa ketawa. Alasannya dulu, dari fundamentalnya dulu. Oke, itu ditarik lagi tuh. Tarik lagi. Itu kelas sebelum setup punchline. Kelas belum setup punchline. Oke, itu banyak tuh 50 orang dengerin lu tuh ngomong tuh ya. Dengerin tuh. Nah, terus. Udah dikasih tahu gambarannya. Oh, ternyata kita tuh ketawa karena A, karena B. Sesuatu bisa lucu karena A, karena B. Udah dapet basicnya, baru masuk ke setup punchline. Itu pun dengan catatan penjelasannya tidak terlalu berat, Bang. Kayak yang ringan-ringan dulu, kayak kalimat yang menggiring asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi adalah yang orang mikir, oh kesini, ternyata ke situ. Nah, jadi simplifikasi digunakan di situ. Biar semuanya ngerti gitu. Terus pas belajar soal akamsi ini, Bukan akamsi, asumsi. Udah asumsi. Asumsi. Beda mulu nih. Iya. pas belajar asumsi itu terbuka tuh. Iya, terbuka pikiran saya sama mata saya. Dipikirnya emang komedi kayak gimana? Iya, kalau dulu kan mikirnya asal lucu aja ya kan. Nyeblak aja. Nyeblak aja tuh, kayak apa namanya, slapstick ya. Kayak zaman Dono Kasino Indro kan. Dono kan disebut. Kasino Indro, Bang. Dono Kasino Indro tadi. Dononya kenapa? Belum disebut Iya, tuh. kayak gitu. Dono, iya. Ternyata pas masuk ke kelas TTR kemarin, oh ternyata ada ilmunya, beda lagi gitu. Baru tahu. Ya cuma kayak lagi gini terus. Ya itu kan ngagetin kan. Dulu kan kayaknya orang tahu patah gitu. Kan slapstick ya, tapi nggak kebayang juga. Tapi itu kalau kita tapi kalau kita bedah dari yang kita lakukan interviewin dari tadi itu setup punchline, Bang. Punchline itu. Iya, Intinya karena kita ketawa. asumsi kita Bang Radit tidak akan follow up question dengan begitu. Bijak gitu ya. Iya, tiba-tiba itu patah gitu. Jago ya Bang. Pak Guru. Adon Arsyad. Alhamdulillah wali kelas. Jago. Tapi lo juga Iya, terbuka iya. tuh ya. Justru yang gue paling ingat sampai sekarang tuh bab asumsi itu, karena gue kira yang penting patah A, B, terus atau Z gitu. Nah, terus ternyata asumsi itu kan ada mengandung opini dan lain-lain sampai orang mengira gitu. Nah itu yang justru gue baru tahu ternyata beratnya bukan di punchline tapi membuat kalimat efektif yang bikin orang tuh mengira kita mau ngomongin apa, itu malah susah tuh. Baru dipatahin. Ya gitu, baru ngerti ternyata itu asumsi gitu. Nah itu ada 50 orang termasuk kayak mereka gini kan. Iya. Baru tercerahkan tuh setup punchline. Gimana cara ngejamin bahwa 50 orang itu ngeh dengan apa yang kalian ajarin? Karena Ngerti pasti gitu. kan waktu Q&A-nya juga terbatas. Terbatas, betul. Itu gimana Dur kalau Dibikinlah kelas, bukan kelas, tapi keberlanjutan dari setiap kelas-kelas materi itu dengan open mic setiap Selasa malam, open mic pecahkan. 50 orang maju? Betul. Oh iya? Dibagi-bagi sih waktu itu kita tuh ya. Kayak minggu Dapat ini jatah, siapa ya benar. gitu. Oh 50 orang tapi nggak dalam sehari. Nah, iya. Kemarin Sih, itu Bang. 10, 10. Betul. Open mic pertama lo? Itu pertama kali gue ngerasain namanya di panggung mulut kering. Bener-bener kering gitu. Nggak dikasih minum ya? Bukan, bener. Habis ya? Dulu kan pertanyaan, kenapa sih orang di panggung ada stand up ada air gitu kan? Ternyata bener-bener baru nggak nyampe semenit itu udah kering banget, udah dan ludah tetap kering kayak Itu stand up nervous banget. Itu lebih ke ikan, Pak. Itu ke ikan itu. Ya agak aneh sih gituan. Kenapa sih Dur? Boleh dong Dur, gue kasih lihat. Bapak-bapak Iya. ini kenapa? Teorinya apa tuh? Iya. Ajarin dong. Gimana sih? Teorinya apa tuh? Saya nggak paham lagi. Kenapa sih Dur? Boleh-boleh aja dong. Boleh-boleh aja, Kenapa Pak. sih? Boleh. Fior nggak gini? Menyenangkan. Fior kemarin nggak Iya, gini? kayaknya dengan Fior lebih bijak dari Bang Radit. Oke, berarti kering tuh mulut. Gue ngerasain nervous banget gitu. Lo kan udah sering ini dakwah depan orang, lihat orang. Apa bedanya sama stand up? Bedanya orang datang ke acara event dakwah ataupun kajian itu dia udah punya dia udah tahu di sini mau ngapain. Kita tuh dia udah tahu aku siapa, nggak mungkin datang tahu-tahu datang kan. Bukan kayak ada siapa nih datang nggak gitu. Sedangkan di depan nih orang random, nggak tahu latar belakangku apa. Jadi ibaratnya kalau jokes yang internal atau apa tuh dia nggak bakal ngerti kan, harus cari yang umum banget. Kayak nervous itu ini orang Ngerti nggak? ngerti nggak, terus dia ekspektasinya tinggi, lucu nggak nih, nggak tahu kenapa tatapan orang tuh kayak gitu. Jadi kayak menghakimi banget gitu rasanya. Masih ingat nggak openingnya apa?
Masih ingat gue Fuad, gue waktu itu bilangnya influencer dakwah, gue bilang kayak gitu. Gue bingung kenapa ketika gue belajar sama Panji, dia bilang pemula itu harusnya nggak usah bahas yang jauh-jauh, kayak politik, agama. Gue bilang perasaan yang deket sama kita ya agama. Kenapa agama dibilang jauh? Terus baru gue arahin ke Emang kafir deh. Panji bilang jangan ngomongin jauh-jauh. Iya, politik, agama. Gue tahu lu jauh dari agama, gue bilang gitu. Terus pecah tuh, karena kan di Comika kan, itu kan orang kenal dia. Gitu. Orang tahu Panji. Benar, jadi gue nyari jokes yang di internal situ gitu. Oh, itu dapatnya cepet tuh setup punchline ini. Ya sesuai proses aja sih, kan tiap selesai dikasih tugas. Tugas untuk dikumpulin video gitu, kita harus ngerekam video di rumah. Perkembangan kita gitu, jadi ngikutin itu aja sih. Tapi itu salah satu contoh penulisan yang kelihatan tulus ya. Kelihatan tulus, Bang. Biasanya kan kalau orang-orang baru mau stand up, dia kan ngarangnya jauh ya. Iya. Tapi kalau ini kayak kelihatan tulus banget gitu. Setidaknya punya 3. Bukan tulus penyanyi. Oh, lagu. Oke, baik. Makasih, thank you Bella. Siap, Bang. Lagu ya. Lagu banget. Lagu. Lama kita nggak ngerti Lama tuh. Iya. Dia bingung. Kirain Lagu mau ya. puji, ternyata Iya. salah Saya nggak lagu. paham lagi. Saya tahu yang kita bikin romantis. Itu Malik. Nah, itu gua ngeliat tuh ini banget, kelihatan kayak emang itu di arah yang benar. Iya, betul, Bang. Banyak nggak yang kayak gini atau ini contoh 1-2 aja sehingga perlu dirapiin lagi yang lain-lain? Maksudnya banyak yang sering ngaji kayak dia. Mungkin Bukan. Banyak nggak yang kualitasnya udah sebaik Oh, enggak. tadi? Enggak ya justru ya? Pak Fuad nih masuk udah punya basic, Bang, sebenarnya. Bener. Public speaking udah di atas rata-rata. Bacaan udah di atas rata-rata. Jadi tinggal ngedeliverin apa yang ditulis aja. Sementara teman-teman yang lain tuh PR-nya masih banyak banget. Kayak jangankan ngedeliverin, tapi struktur setup punchline aja masih bingung gitu. Lah, tapi kan ini kelasnya tiap minggu jalan terus. Betul. Yang ketinggalan gimana? Yang kayak ini kayaknya belum beres gitu. Ada ininya, Bang, ada apa? Misalkan ada yang belum ngerti nih. Iya. Nah, kita ditanyain lagi boleh setelah sesi itu. Oh. Gitu. Atau japri bisa gitu. Oke. Dan itu memang di tahun-tahun yang kemarin-kemarin kami rasa memang kami susah ngejaganya di situ. Jadi buat teman-teman yang karena Banyak. pengajarnya kan beda-beda. Beda-beda. Ada saya, ada Awe, ada Remin, ada Beler, ada Panji. David, ada Bang Panji, Erwin Wu, segala macam. Jadi kalau sudah gonta-ganti dan materi jalan terus, yang ketinggalan betul akan susah dia ini. Makanya itulah kemudian di tahun ini kita bikin yang ada wali kelas. Wali kelasnya. Oh, jadi lo ngurusin satu kelas nih, satu batch Betul. nih. Kami berharap bisa dapat siswa yang bisa dibagi 2 kelas. Entah berapapun kita bagi 2 kelas. Satu kelas dipegang Beler, satu kelas dipegang saya. Pengajarnya masih sama seperti yang tadi, gonta-ganti, tapi kami yang akan wali kelas yang akan melihat perkembangannya, Lebih menjadi intens. tempat mereka curhat, menjadi tempat mereka bertanya dan segala macam untuk segala ketertinggalan yang ada gitu. Iya. Betul. Itu udah jalan. Belum kan ini kami datang ini kasih tahu biar orang mau daftar nih kan Bang. Belum, Pak. Iya, kan pengen tahu aja. Belum Bang. Enak yang tahun baru ya? Iya. Enak kayak diurus banget gitu. Makanya Anda ikut lagi. Wah iya. Kan udah oke, udah. Iya, oke. sudah oke. Oke, kalau lu masih ingat open mic pertama? Ingat waktu di markas itu. Oke. Tiap Selasa. Itu apa? Ini juga nggak? Stres juga kah atau? Stres juga. Udah kemarin kelas bolos mulu lagi. Gara-gara Sibuk masak. Terus gimana kalau ketinggalan? tapi lolos ke pensi loh, Kak. Bisa sih. Jadi kan lo. Beda lagi nih, beda lagi nih. pentas. Pentas stand up comedy. Nah, itu dia. Biasanya lagi. setelah rangkaian kelas ada sesi pensi. Kalau sekolah kan ada pensi tampil. Iya. 10 terbaik kalau nggak salah ya? 10 terbaik tuh. Siswa 10 Ada terbaik. naif. Enggak ada. Nggak ada, kami nggak ada band. Nggak pakai band sih Bang. Namanya pensi. Cuman komika 10 sama Armada. Nah, Rizal kan udah dakwah. Rizal Armada. Iya. Iya gitu, Bang. Nah, itu hanya yang the best of the best. The best. Betul, karena kita jual Masuk tiket. Masuk. dia. Dia. Padahal bolos mulu ya. Iya, bolos mulu. Masa datangnya pas lagi ujian doang. Wih, sombong kan gua. Tapi ini Apa? ngejar ketertinggalan dari baca materi. Iya, dari dengerin di online tuh kan ada videonya. Rekamannya. Oh, berarti kalau Terus dari orang yang nggak komputer bisa juga. datang kelas, ada ada rekaman. Ada Betul. rekamannya bisa di-share, Bang. Setiap kelas itu Ada. direkam. Berarti nggak usah datang aja. Boleh. Ya, beda. Kalau di rumah tuh nggak konsen dengerinnya. Iya. Experience, Oh, iya. Bang. Ada ini orang langsung Iya. nanya-nanya gitu. Nah, Iya, aktif tuh. tuh.
Iya. Yang paling lo ingat dari sepanjang kelas pecahkan ini apa? Tadi nggak bahas itu open mic pertama. Apanya tuh? Tadi abang tanya open mic pertama tadi belum Iya. beliau belum sempat jawab. Lo kan ini kan stres kan? Iya, stres. Terus jadi kayaknya pas di depan itu kan gua asal cerita doang kan ya. Itu lumayan sih ketawa. Tapi pas dievaluasi sepanjang itu kayak kelihatan orang ngedubel doang. Jadinya itu kayak belum ada ilmunya gitu loh, belum ada susunannya, masih berantakan penulisannya. Tapi kok bisa lolos ke pensi? Ini beda lagi nih, nanti masih Enggak, ada itu kan latihan-latihan waktu pertama kali open mic. Oke. Latihan dulu gitu. Akhirnya nulis lagi, diperbaikin lagi, pas UTS baru benar gitu. Oh, ada lagi UTS. Ada UTS, ada UAS. UTS Baru kamu habis itu kita. pensi. Apa? Oh, ada UAS. Bukan. Ustaz Abdul Somad. Ada Ustaz kira. Nggak ditanggepin. Apa tadi ini terlalu banyak Bang yang harus saya tanggapi tadi. UAS, kamu kita. UTS. Us kamu kita maksudnya. Ya. Allahu Akbar. Saya dengar. Bang. Ya. UTS ujian tengah Semester. Apa UTS? Apa? Ujian tengah. Itu udah begitu nadanya. Ujian tengah. Ujian tengah. Tengah. Solo. Apa ini ya? Makanya dipelanin ya. Solo. Ujian tengah Solo. Karena sendiri, ujiannya kan sendiri. Ngerjain sendiri maksudnya. Iya. Ujian ada UTS, ada UAS, setelah rangkaian itu semua baru pensi. Oke. Pensi itu graduation-nya gitu lah. Ya. Nah, waktu itu yang evaluasi siapa? Beler waktu itu. Bang Abdul. UTS UAS saya waktu itu. Iya. Enggak, yang doi pertama kali dibilang kayak ngedumel. Oh, bukan, itu waktu itu bukan, kan bukan saya. open mic itu si Abi. Ada lagi tuh. Jadi gini Bang. Setiap banyak banget banget sih istilah-istilahnya. Bukan istilah, ini nama orang. Nama orang. Udah jelas Abi. Bukan UAS. Nama dia juga nama asli, bukan istilah itu. Abi. Bukan singkatan. Bukan A-nya. Akademi Bola Indonesia. Bukan. Beda lagi itu Bang. Itu pegawai Comika, Bang. Iya. Oh. Dia yang ngurus kurikulumnya. Oh gitu, Bang. ada lagi orang Tim. namanya Abi. Ada. Kok tapi dia juga pengajar. Bukan pengajar sih dibilangnya Bagian dari apa? kurikulum. Kurikulumer. Kurikulum. Orang kasih kurikulum, Ngedamping. gua kasih kurikulumnya lah. Ngedampingin kita nih. Oke. Ya. Biasanya yang nyiapin kurikulum, yang tampil slide-slide dia. Nah, setiap open house atau Open open mic. mic-nya pecahkan, itu dia yang MC. Si Abi Yang itu. kacamata bukan? Betul. Oh iya. Itu suportif banget tuh orang tuh. Yang mana terlalu? Yang mana? Yang kacamata banyak. Lalu Rais Dia juga pakai kacamata. celana jeans kan? Waduh. Ayo. Banyak. Dia pakai celana jeans malam itu. Sportif. Ya, semua orang juga pakai Yang celana sportif jeans, Bang. banget nih maksudnya bagaimana? Sporty, sport. Sporty. Oh, Nggak tahu, sportif. Bang. Aku supporting. Oh, supporting. Dia support banget. Iya. Iya, betul. Iya, Karena pas Orangnya. Yori open mic dia Pas yang MC. Yori. Ya, itu Abi namanya. Ya. Dia pas Yori open mic, Ya. terus Yori kan ada goyangnya juga tuh. Iya. Ada yang nggak kena. Tapi udah oke kok ini di atas panggung. Iya. Ya. Udah oke kok gini. Kalau Rais kan biasa nge-MC open mic Iya. jahat mulutnya. Memang. Iya kan? Dia mah jahat. Gak ada kebaikan sedikit pun di diri Rais. Nggak ada. Marabesi. Soalnya gue pernah dateng open mic di Ketawa, itu kan dia ini banget yang nggak lucu dikit kayak udah Offensive balik banget aja ya, lo iya. nggak gojek lagi. Iya. Katanya. Iya. Ya bang, Kejam. Kejam tuh anak tuh emang tuh. Gua ngeliat sendiri soalnya tuh. Iya. Tapi kalau dia memang, namanya juga murid ya. Kalau Iya. digituin pasti ngedown ya. Ngedown Bang. Oh, Gitu. Ya gue berasa kok itu. Oh berarti di support sama. Disupport Iya, sama Abi. Iya. sama Abi Abi. dibilang. Terus juga dievaluasi, ngomongnya masih ngos-ngosan gitu. Boleh dong. Gue dinilai. Boleh, Bang. Kaget mulu. Boleh, cuman saya kaget aja. Kenapa gue dievaluasi mulu sih? Iya, Berapa evaluasi. nomor Abi dah? Dia aja yang nanya. Oh, jadi waktu itu mungkin gugup, jadi nggak atur napas. Ya, Gugup, bukan gugup. Gugup. Pakai P, Bang. Oh my god. Aduh, Bang. Abang tuh saya hormat dulu. Gue juri suci loh dulu, ya Allah. Iya lo jangan mancing-mancing dong Dur. Dia mancing mulu. Iya, jangan mancing-mancing. Oh jadi waktu itu gugup gitu Oh. ya. Oh gimana gue nggak. Lu juga lu ada aja sih. Lanjut habis itu. Iya. heeh.
Terus tapi dia bilang katanya, tapi personanya udah ketemu nih. Yaitu? Katanya, Cina cewek Betawi. Oh, Cina Cina Betawi. cewek Betawi. Iya, suka marah-marah. Oh, Nah, oke. masaknya nggak disebut. Ya itu juga. Jadi Ibang katanya abis ini bahas ini aja, fokus di bahas Master Chef gitu. Akhirnya bahas itu, Master Chef. Iya, itu materinya Master Chef. Oh, selama di sana. Iya. Tapi kan enak ya, kan mereka ini dakwah, berarti kan identitasnya jelas tuh. Jelas. Terus koki. Ada nggak yang datang di kelas kalian? Ini pasti yang nonton juga banyak tuh kayak, gua nggak tahu gua apa ya kan. Nah itu gimana tuh ngegalinya? Tuh? Banyak tuh bang. Abdur biasa yang gali bang apa? Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih informasi. Semua merchandise resmi dari gue udah bisa dibeli di e-commerce. Ini beberapa di antaranya. Kalau mau beli, tinggal cek link di deskripsi. Waktu angkatan saya itu masih banyak yang karakternya jelas. Waktu Emang iya? iya. Maksudnya Macam-macam. gimana? Yang udah punya backgroundnya jelas gitu. Kan gini loh, contoh nih paling umum deh. Ya. Ya. Dari yang nonton nih, kalau gue ngeliat demografi penonton gue, Iya. mahasiswa deh. Iya. Atau orang kantoran. Hmm. Terus gimana nih? Misalnya, Bang Abdur, gue bahas apa ya? Pasti banyak yang gitu kan? Betul. Bahas apa nih? Betul. Lalu gimana counterin? Biasanya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu saya mulai dari melihat dari kan saya megangnya itu tidak dari pertama sekali, kadang kelas kedua atau kelas ketiga, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Kadang saya melihat apa yang sudah kamu tulis itu, gitu. Nah dari yang dia sudah tulis itu baru saya lihat, misalkan dia seorang karyawan, seorang marketing sales mobil misalkan, kemudian tapi dia bingung dia mau jelasin apa. Marketing sales mobil nih. Ya, Oke. misalkan. Kemudian saya lihat apa yang kamu tulis nih gitu. Tulisannya nggak ada cerita-cerita sales mobilnya. Misalnya dia cerita tentang istrinya misalkan marah-marah mulu atau apa gitu. Istrinya marah-marah mulu. Nah itu mulai saya gali itu tanya, kenapa kamu bahas ini? Kenapa? Bagaimana kondisinya itu sebenarnya seperti apa? Apa di keluarga maksudnya? Iya, maksudnya Oke. hubungan dengan istri itu memang benar sering dimarahin atau sengaja dilucu-lucuin Oh, ini atau mengada-ngada. Iya, saya tanya terus sampai kemudian saya menemukan kayak POV yang kayaknya kau kalau bahas begini lucu deh gitu. Gitu. Kayaknya bahas yang ini lucu deh. Coba gitu. Oke, tapi yang gua alami ketika lagi bantuin Yuri kemarin, itu jadinya kayak gue yang nulisin. Iya, betul, kerasa betul banget. akan Ya, kerasa begitu. Tapi itu cara yang kurang bagus dong, karena itu tidak berangkat dari Alami. tulisannya dia sendiri kan. Apa gimana menurut lo? Menurut saya memang di awal harus segitu, Harus porsinya. dibantuin? Iya, porsi untuk dibantuinnya harus segitu karena biasanya ketika orangnya itu dapat tawa pertama di panggung, dia akan kebuka tuh biasanya, kebuka kayak, oh ternyata kalau saya tulis begini, bawa dengan cara begini, itu orang ketawa loh. Ketika dia udah tahu itu, dia cukup untuk belajar untuk mengulang apa yang dia tulis seperti itu, ini begini, Oh, karena sampai udah- kemudian sense of humornya makin naik gitu. Oke. Ada nggak yang ikut kelas lo dan lo tahu banget, kayak ini nggak bisa deh. Banyak itu. Banyak. Nah itu gimana itu? Tapi lo percaya nggak bahwa semua orang bisa lucu? Percaya. Percaya, Oke. saya juga percaya. Percaya. Berarti ada nih orang yang datang ke kelas, kayaknya susah banget. Itu pasti ada dong. Pasti Ya. ada. Akhirnya apa yang lo lakuin tuh? Kayak udah lo ikut terus aja atau gimana tuh? Nah biasanya gini bang, orang-orang yang tadi disebut itu yang bingung nih kayaknya tidak punya masa depan di stand up nih gitu. Itu biasanya karena dianya sendiri tidak menemukan siapa diri dia gitu. Oh. Makanya masalah karakter tadi yang disebut Bang Radit, ini backgroundnya chef, ini backgroundnya Chef. pendakwah gitu. Nah, ada juga murid-murid yang backgroundnya tuh biasanya mahasiswa, Iya. kos itu kan umum kan. Nah, tapi fokusnya tuh bukan di personanya dulu, tapi di nulis apa yang pengen lu sampaikan gitu. Oke. Nanti kan lama-lama jadi beda sendiri gitu. Oke. Nah dari situ tuh keresahannya. Nah orang-orang yang kayaknya nggak punya masa depan nih, itu tugas kita bang. Justru. Untuk meyakinkan dia, lu nggak punya masa depan deh. Kayak, Kami yakinkan, Oh, iya, iya. biar nggak ada Iya, asumsi iya, lagi. betul, betul, Langsung betul. yakin ya. biasanya kita tanya, Oke terus. biasanya kita tanya apa yang dia butuh. Oh. Kan dia bingung karena nggak tahu mau ngapain kan, berarti kita menawarkan opsi apa yang lo butuh gitu. Gua kesulitannya di ini nih, kalau misalkan ngomong gelagapan gitu, ya udah berarti dilatih itunya dulu. Atau gua
mikirnya masih bingung nih antara setup dan punchline. Runutnya gimana sih kalau berpikir tuh? Ya udah berarti Dirapiin diajarin itu. itu dulu gitu. Kalau saya, misalnya, saya karena percaya juga Bang, percaya bahwa setiap orang itu bisa lucu. Bisa lucu. Jadi ketika saya menemukan orang kayak, waduh susah banget nih. Bukan susah lucunya, tapi dia susah lucu lewat saya gitu. Saya tahu orang ini bisa lucu kalau di David nih. Karena misalkan saya sering ketemu orang-orang yang di kelas pecahkan yang nulis, saya tahu dia kekuatan dia itu di diksi. Nah saya diksinya lemah. Untuk orang yang berlogat lu gue ini saya diksinya agak lemah. Jadi enaknya kau ke Barry William kalau tidak ke David gitu. Berarti yang nanti mau jalan ini itu kan ada banyak wali kelas. Ada lu, ada Beler, ada beberapa yang lain lah ya. Ya kalau misalkan muridnya banyak, wali kelasnya akan ditambah. Oke. Tapi kalau misalnya dia udah lo ajar dan lo ngerasa nggak cocok di lo, itu pindah ke kelasnya David gitu maksudnya nanti? Tidak di kombutnya. Jadi kami ada kombut, Ada kombut ada lagi. pengajar, Oh. iya gitu-gitu. Jadi pengajar. Jadi nanti misalkan anak ini kuatnya di diksi, maka saya di kelasnya David, saya akan titip ke David, Pit, ini orang ini dia Kuat jagonya di di diksi nih. diksi. Coba lu lihat materinya, lu tambahin coba itu. Oke. Tapi sebelum ke kurikulum ya, kalau Fuad, Ya. apa yang lo rasain setelah ikut kelas pecahkan nih? Yang pertama gue ngerasa lebih pede. Karena kan selama ini kan cuma bener-bener nonton kayak videonya Bang Radit, terus hampir semua video di comika.id itu aku beli digital download untuk belajarin polanya. Nah, tapi kan itu baru belajar teori semuanya kan. Nah, baru bener-bener nyoba manggungnya itu di open mic itu waktu di situ. Jadi baru kerasa, oh ternyata delivery itu, aku aja baru tahu ternyata cengengesan tuh nggak boleh. Oke. Pernah nyoba, kok nggak lucu ya, padahal menurutku secara teori lucu. Ternyata tadi akunya marah-marah, tapi ternyata di panggung kayak hehe gitu-gitu cengengesan. Oh, Sehingga nggak nyambung ya nah, emosinya. tiba-tiba dan pengalamannya menarik karena di Comika kan nggak cuman kita yang tampil peserta, diselang-seling sama anak suci yang mau ngetes materi waktu itu. Kita jadi bisa lihat langsung gimana sih mereka perform gitu. Ternyata bener-bener switch kayak orang acting gitu. Di bawah hahe, tiba-tiba naik panggung tuh kayak orang acting bener-bener berubah gitu. Kita kayak percaya dia lagi marah gitu. Oh, ternyata ini mah kayak orang lagi sesuai dengan karakter yang dibawain aja gitu. Dapat pengalaman itu. Jadi banyak lah pengalaman lihat langsung sih, lebih ke praktek sih gitu. Tapi aura panggung itu nggak bohong ya, kayak asli. kayak kita bisa berasa ya. Ini komik udah di atas 10 tahun, begitu naik panggung kayak anjir kok gue mau nonton ya, ya nggak sih? Lu pernah ngerasain gitu nggak sih? Iya. Kenapa ya kayak gitu ya? Iya bang. Ada apa ya? Ada gesturnya, ada swaggernya gitu, sehingga kita kayak nonton gitu. Aneh Ya, ya? menyenangkan gitu, kayak kita tahu bahwa menonton orang ini akan menyenangkan gitu. Dan nggak cuma yang punya nama ya, karena kan gue beberapa kali sering main ke markas kan, Markas. iseng aja nontonin orang-orang yang stand up. Ada aja tuh saat yang bahkan gue nggak kenal gitu, karena kan gue jarang ngeliat juga. Gue nggak kenal, tapi pas dia naik, anjir beda banget aura panggungnya gitu. Itu kayak buah dari pengalaman juga, Iya. dari apa yang dia bilang juga ya. Betul. Begitu naik, beda Iya, gitu. beda. Iya. Aneh ya, bisa kayak gitu ya. Kayak butuh energi lebih gitu loh bang. Apalagi buat orang yang lagi ngebawain sesuatu yang bukan dirinya banget gitu. Maksudnya biasanya dia nggak terlalu ngomel. Kayak gue kan nggak terlalu ngomel tuh di kehidupan. Kayak lihat apa ya udah. Tapi kan situ gue harus ngeluarin isi hati kan. Jadi butuh energi lebih gitu. Kayak gitu sih. Rasanya. Tapi kalau di hal-hal lain, tadi kan lo ngerasa lebih pede, lebih segala macam. Iya. Untuk ini lo kan kita kan nggak semua orang mau belajar stand up comedian jadi stand up comedian. Betul. Iya betul. Tapi buat pekerjaan utama lo kepake. Kebantu. Justru gue kan nggak kepengen jadi stand up comedian sebenarnya. Arahnya lebih ke komedi itu ngebantu tujuan gue gitu. Gue pengen ngedelivery apapun yang, misalkan gue kalau nulis atau walaupun apa, pengen ada unsur komedinya. Karena gue kayaknya baca di mana gitu, orang tuh lebih mudah nerima pesan tuh kalau ada unsur komedinya gitu. Jadi ini ngebantu banget belajar nulis, belajar apa. Tadi khotbah Jumat tuh lucu ya? Enggak ngotbah, saya kan bukan ustadz. Oh. Jadi justru enaknya karena belajar komedi, karena kan gue bukan ustadz nih. Justru ketika gue, kan tadi kan sudut pandangnya ketika di Comika, gue adalah anak ngaji. Iya. Kebalikannya ketika gue bawain materi saat gue show di depan anak ngaji, gue tuh anak yang baru hijrah. Jadi justru sudut pandang orang-orang yang sebelnya gue tuh, misalkan gue tuh nikah, gue kira nikah sama istri soleha tuh hidup gue jadi kayak gak bakal lebih baik gitu. Ternyata tantangannya beda banget. Istri nggak solehah aja, prinsip hidupnya adalah laki-laki selalu salah, perempuan selalu benar. Ini istri plus soleha gitu, laki-laki selalu salah, perempuan selalu benar, dan ini dalilnya. Gitu. Jadi ngebawa ke situ gitu. Self deprecation sih, nggak ngerasa ustadz, tapi lebih kayak nasib orang kalau nggak belajar gitu. Iya.
Tapi rapi sih. Iya, rapi ya. Rapi. Segitu ya. Rapi emang jago sih. Kuat. Gurunya. Ini kami pilih yang bagus-bagus aja. Iya, Bagus-bagus aja kami bagus-bagus atur. aja. Namanya juga promo, Bang. Iya. Betul. Yang di grup WA nanya kok nggak diajak. Iya. Ya, Waktunya ya, nggak sadar diri ya. Kalau lu Iya. apa setelah belajar stand up ini masakan lo lebih gimana? Bang. Ada aja banget. Memang masakan lebih enak. Karena kan moodnya bagus. Tapi stand up-nya. Oh iya. Oh iya. Apa yang lo dapet? Ikut kelas Jadi ini? waktu gua selesai dari pensi tuh ya, kan gua emang sehari-hari ngonten gitu kan. Nah itu Ngonten ada juga ya? yang gua perubahan gitulah. Jadi kayak perubahan 01, nggak bercanda. Udah kalah. Udah Gue ini tip. Oke, terus. Iya jadi kontennya itu kayak lebih lucu kalau kata orang. Kayak penulisannya tuh skripnya lebih bagus gitu. Karena kan orang yang bikin konten masak itu banyak sekali ya di Instagram ya. Oh, iya. Kayak tiap hari yang dimasak pasti kan itu aja ya sehari-hari menu-menunya mirip-mirip. Tapi harus ada yang membedakan gitu loh, kayak orang pengen tahu, pengen nonton, kayak orang dengar suaranya, udah tahu nih, ini Cimariska yang masak gitu. Kalau di luar negeri pun, ya di sini juga mulai ya. Stand up comedian tuh kepake semua. Iya bener. Jadi penulis skrip, sutradara. Sekarang TV hampir semuanya pakai stand up. Iya, betul. Di program-program TV mereka gitu kan. Ada rencana ke lapor Pak atau Kenapa langsung tiba-tiba kelapor, Pak? Karena chef ke lapar, Pak. Oh iya lapar Pak. Oh. Gimana ya? Kenapa? Tipis-tipis respect. Respect, Terus Bang, itu respect, Bang, Bang. apa followernya tuh jadi naik banyak banget. Tuh, Bang. Setelah Karena? itu, Setelah ikut setelah saya praktekkan di pensi atau di di Instagram, Oh. jadi kayak bisa saya praktekkan tuh ilmunya. dari 30.000. Insya Allah setelah ini Biasanya tayang, waktu itu kan kayak cuman 70 ribuan ya. Sekarang udah 60. 170. turun dong. Janganlah turun kok minus makin malah. turun. Iya. Berapa jadi berapa? 173 Wih. sekarang. Nah, setelah ini tayang 200.000 nih. 200.000. Ya amin ya Allah. 200.000 nanti. Tapi kemarin di unfollow gara-gara masak babi ya Allah. Sama siapa? Sama siapa? Aduh lucu banget. Aduh lucu banget. Tapi ini ya udah lama kan nggak masak babi. Posting masak ini masak babi. Terus gua ngecek follower, ya Allah di unfollow 500 orang bang. Aduh. Enggak, maksudnya itu Padahal kagak ada yang hujat. Dipuji jokesnya loh. Oh, diam-diam nge-follow, nge-unfollow gitu. tidak Iya. itu babi ditunjukkan dari dalam keadaan utuh atau sudah daging potongan. Lemak babi bang, lemak babi doang bukannya utuh. Memang saya orang Bali apa babi? Nah, guling? lemak babi doang Kak. Harusnya jangan bilang lemak babi, bilang aja lemak apa gitu. Gitu. Tapi kan harus dikasih tahu. Oh, Iya. gitu. Ini kan informasi. Benar. Langsung gampang. Rubahnya Enggak, karena ini kan masak buat konten bukan buat disajikan. Iya, betul. Jadi menurut saya bilang aja itu. Padahal kan kalau nggak suka ya tinggal skip aja, ganti aja kulit ayam gitu kan. Iya sih. Berarti tidak akan masak babi lagi. Ya paling dikurang-kurangin lah kayak sebulan sekali, 2 bulan Atau nggak sekali. direkam kali ya? Atau nggak direkam? Iya, nggak direkam gitu. Iya. Itu kurang-kurangin aja. Berarti kebantu banget ya. Iya. ternyata Iya, ya. kebantu. Nah, buat perubahan yang baru ini, katanya mau bikin sistem yang baru kan? Iya, Dibilang betul. wali kelas. Iya. Mulai kapan bisa dibeli? Kalau orang dari tadi nonton ada tertarik nih. Kapan? Oh, sudah Sudah bisa, bisa. Bang. Kapan? Sudah bisa mulai sekarang ini. Dari mulai sekarang. Mulai sekarang ini. Gimana Oke. belinya? Lihat aja di IG-nya Pecahkan. Itu terlalu mudah bang dia. Lihat aja di Instagram. Jadi si sekolah pecahkannya dimulai Juli. Juli. Itu dia. Oke, itu gelombang 2. Enggak, itu mulai start Tahun ajaran baru. Oh, Ajaran oke, baru. Juli. Tapi pendaftarannya udah dibuka dari sekarang, dari kemarin bahkan. Oke. Kita tuh sebelum ke Juli ngadain trial class. Oke. Trial class tuh gratis. Kan trial kan, dibikin berapa trial class, sisa 2 trial lagi nih buat orang-orang yang pengen nyoba gua kalau Pengen tahu. gratis nih dikasih teaser-teasernya. Itu ada di bulan Mei sama di bulan Juli. Oke. Gitu. Juni? Di bulan Juni, betul. Mei Juni ya? Mei Juni. Kayak di IG-nya Pecahkan bisa lihat tuh ya informasinya ya. Ya, betul. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Tuh. Kurikulumnya udah bisa diintip belum? Apa masih? Nah itu nanti pas trial dikasih tahu.
Ada tuh ya kan tulisannya, kurikulumnya apa aja kan? Iya, Tema-tema. kayaknya Iya, ada deh. Ada tuh. Iya. Ada apa act out, setup punchline Iya, nggak? pasti. Betul, gitu-gitu lah ya. betul segala macam. Basic Pokoknya semua ada ya. ya ilmu-ilmu yang kami dapat selama ini yang ada Oke. di baik yang kita yang ikut suci maupun yang di komunitas segala macam itu Ya. kami coba rangkum menjadi sebuah step by step gitu untuk Oke. belajar stand up, teori dan praktek. Oke. 18 pertemuan. Berapa? 24. 24 Bang. Bang. Pertemuan. Satu semester. Satu semester 24 pertemuan. Jadi satu tahun 48 pertemuan. 48 pertemuan. Iya. Itu dia, Bang. Itu yang akan kami kerahkan seluruh tenaga saudara ini untuk bangsa dan negara ini. Dan alumni jadi Betul. pengen ikut juga karena di tahun di semester kedua itu justru kita nggak dapet waktu itu dari job Job pertama pertama. ke Spesial pertama. spesial pertama. pertama. Jadi di situ malah ada materi-materi kayak apa personal branding Nah. dan lain-lain itu malah kita penasaran kan dulu cuma Iya. belajar lucu, ini pengen nyoba yang itu Gue baru baca bukunya yang pecahkan itu. pecahkan Yang ya. enggak NYC. yang baru, yang itu. Yang kedua. Yang ke spesial pertama gue kan ngasih kata pengantar tuh. Itu gue dikasih soft copy-nya. Oh iya. Terus gue jual di Tokped itu. Malah Enggak dong. Udah soft copy. Soft Itu copy. buat Soft copy. Itu keluar lagi. Berapa itu harganya Bang? Dijual? Enggak dong. Oke, tapi lo mau ikut lagi? kepengen sih menarik lihat tadi baru gue dijelasin bakal perbedaannya apa terus bilang wah kayaknya mau ngincer ini kayaknya banyak anak komunitas yang udah ikut pun pengen ngincer yang itu tuh kayaknya tuh yang Tapi lo karena udah pernah ikut yang tema-tema sebelumnya, terutama setup punchline, pas kelas minggu-minggu awal bakal kayak ngeliat kayak lo nggak ngerti gini gitu. Itu terlalu sombong. Terlalu Kan pernah ikut dia. Iya benar. satu hal dari Saya stand up tahu. yang menurut gue luar biasa adalah setiap hari tuh kayak beda gitu loh. Maksudnya? Kayak lo bisa lucu hari ini besok ngebom gitu Iya. dengan materi yang sama karena penonton bisa ganti-ganti. Jadi kayaknya untuk kayak nyombong diri itu Tapi kayak susah tahu sombong jadi stand up comedian. Susah. Karena kita pernah ngalamin ngebom. Betul. Iya, Iya betul, kan? betul. Open mic ini nggak lucu lagi nih. Jadi kayak Aduh. ya gimana orang-orang yang biasa nulis aja bisa ini bisa nggak lucu. Iya, betul Bang. Oke. Biayanya. Nah, ini Bang. Biar kita nggak salah ya Betul. biayanya. Betul. Ini pasti semua orang pengen tahu. Ya, jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apa sih bedanya ikut sekolah pecahkan dan tidak gitu? Oke. Atau kan ada komunitas, kenapa harus gabung pecahkan? Dan bisa nonton YouTube. Dan bisa nonton YouTube Iya. itu. Nah, jawabannya adalah sekolah pecahkan ini hadir garis besarnya adalah untuk regenerasi sebenarnya, Bang. Menciptakan komika-komika baru dan memfasilitasi buat teman-teman semua yang tidak sempat gabung komunitas. Karena mayoritas kan karyawan, Bang. Ada yang bekerja kayak Iya. buat nih memasak juga. Iya. Jadi orang-orang yang memang punya kesibukan, waktunya terbatas, mau gabung komunitas kan malam terus, nggak sempat bisa gabung ke pecahkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sekolah pecahkan itu nggak hanya menjadikan kalian sebagai komika saja, tapi ilmu-ilmu yang kita berikan membangun Anda untuk bisa jago ngomong, public speaking. Oke. Karena banyak tuh teman-teman dari alumni TTR yang terbantu, Bang. Gua nggak- Public speaking ya? Public speakingnya, saya belum dapat lucu, tapi pede nih ngomong di depan bos gitu. Oke. Jadi lebih sering ngomong sama bos gitu. Oke. Minta resign apa kamu? Contohnya seperti itu. dapat kesungguhan nih. Iya, jadi sekolah pecahkan tuh hadir di masyarakat atau di tengah-tengah kalian untuk memfasilitasi wadah tersebut. Pertanyaannya, bayarnya berapa? Nah, Harganya nih, ini. harganya. 1 tahun dibagi 2 semester, Bang. Oke. Ada kelas offline, ada kelas online. Oke. Kelas offline adalah kelas yang ketemu langsung. Oke. Kelas online yang di web atau di Zoom. Oke. Nah. Biar saya nggak salah, saya buka dulu ya WhatsApp boleh gak, Bang? Boleh. WA-nya. Ada WA Boleh. nih. WA dari? Angkanya. WA dari kepala sekolah pecahan. Nih. Siapa? Ngomong itu kepala sekolah. Tadi pecahan. kepala sekolahnya. Itu kepala Iya. sekolah Habib. Tapi emang sekolah kayak gini cocok sih buat perempuan. Oh iya benar. Kenapa tuh? Iya, benar. Soalnya pada ngeluh kalau main ke komunitas itu kan pulangnya malam. Betul. Takut diperkaos katanya. Iya, Terus banyak asap rokok, pulang-pulang iya. sakit nggak enak badan gitu. betul, Bang. Agak dark ya tiba-tiba. Iya. Soalnya dulu angkatan saya ada ya Mama Didi itu ya. Iya. Oh iya. Sudah lumayan lanjut usianya, tapi dia masih bisa ikut gitu, semangat banget. Oh, Emang maksudnya cocok ini gitu. ikut ini. Ya. Kemarin ikut TTR. Oh, Mama iya. Didi. Iya. Usianya udah Namanya Mama 60 Didi. tahunan ya, 50. Ya, mungkin Mama 50-an. Didi, temannya Ibdil ya? Bukan, Mama Dede itu. Itu Mama Dede. Wah, kaget. Iya, Dede. benar Mama Dede, Abdel. Ganti I-nya. Bener. Oke, jadi makasih udah mau sharing hari ini. Kok udah habis nih? Udah.
Ada lagi yang mau lo share? Ya, enggak sih. Saya senang aja kita ngobrol. Enggak kan udah kita ngomongin sekolah pecahkan. Oh ya sudah. Jadi mudah-mudahan ada video ini bisa ikut ya. Ya. Amin. Karena ada yang komen kemarin tuh gue bikin video pada komen gitu. Kayaknya bisa deh belajar cuma dari video doang. Tapi kan nggak semuanya cuma bisa dari video kan. Betul. Apalagi kalau kelas kayak gini, Ya. kita ngelihat hasilnya kan juga oke-oke semua. Iya, Gitu. betul. Kapan ini next buat kalian stand up lagi? Udah ada rencana belum? Kalau aku karena sekarang udah masuk setelah dari pecahkan ikut komunitas Bogor, terus kayaknya menurutku komunitas itu the next level gitu. Aku jadi kayak riset ulang untuk bener-bener paling butuh setahun 2 tahun lagi untuk bikin semacam show atau apa gitu. Itu beda lagi emang? Beda banget menurutku, pengalaman langsung justru menurutku lebih liar sih karena orangnya random kan. Nah jadi aku kayak belajar lagi dari nol di tapi dengan level yang berbeda ya. Iya. Komunitas. Tapi mudah-mudahan kayak tahun depan lah mudah-mudahan bisa ada karya lagi. Oke. Kapan stand up lagi? Belum tahu sih Bang. Karena kalau buat lo kepakainya buat konten. Iya, Iya lebih sih. ke konten sih. Iya. Dan itu ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Oke, siap. Thank you semuanya. Good luck buat sekolah pecahkan. Thank you. Sama-sama. Dadah.